Selamat datang kembali semuanya. Nama saya Pascal Lotas. Kita berada di Neutrality Studies, dan hari ini kita kembali berbincang dengan rekan senegara sekaligus kolega saya, Kolonel Jacques Beau. Jacques, selamat datang kembali. Yeah, thank you very much. Det took me 3 sync waith with melman yok water racing. In terms of Mitcher, it's scree, it's that totally. Gamos do talis, and to a menukor pid wax cute. Then and mama kasi, duang tafriv koliki. Thank you for inviting me again. Ya, sebenarnya kami ingin membahas Iran, dan Iran akan muncul dalam beberapa menit lagi. Tapi pertama-tama, bisakah Anda memberi kami pembaruan tentang kasus Anda? Bagi siapapun yang belum tahu, Anda dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Sementara Anda tinggal di dalam Uni Eropa, Anda tidak memiliki rekening bank, tidak memiliki akses ke dana Anda, tidak diizinkan untuk membeli atau menjual barang, dan bahkan tidak diizinkan meninggalkan Belgia, tempat Anda tinggal. Itu hanya gambaran singkatnya. Ini sudah berlangsung sejak 15 Desember, dan sekarang saat kita berbicara hari ini pada 17 Maret, bagaimana perkembangan kasus Anda? Well, I'm still as Judge Napolitano. Ya, seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh Hakim Napolitano, saya masih merupakan orang yang paling terkenal di dunia yang dikenai sanksi. Ini persis seperti yang Anda jelaskan. Hal yang berubah sejak program kita terakhir adalah bahwa para pengacara saya minggu lalu berhasil mengajukan permohonan pembatalan sanksi ke Pengadilan Eropa. Ini bukan banding biasa seperti yang dilakukan dalam proses pengadilan normal, karena keputusan yang diambil terhadap saya bukanlah keputusan yudisial. Ini adalah keputusan di luar pengadilan. Ini adalah keputusan politik yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Pada dasarnya, sanksi terhadap saya merupakan langkah kebijakan luar negeri dan bukan langkah hukum. Hal ini sangat penting untuk dikatakan, karena orang mungkin berpikir saya telah melakukan sesuatu yang salah atau semacamnya. People may think that I've done something wrong or something like that. No, I didn't breach any law whatsoever. Tidak, saya sama sekali tidak melanggar hukum apapun di Eropa atau dimanapun di dunia. Faktanya, saya hanya menggunakan hak saya untuk kebebasan berpendapat. Saya tidak membuat propaganda. Orang Eropa mungkin menafsirkannya seperti itu, tetapi itu bukan maksud saya. Justru hal itu yang saya coba hindari. Saya telah diundang berkali-kali oleh media Rusia, dan saya menolak, tepat karena saya ingin mempertahankan pandangan akademis dan analitis terhadap konflik tersebut, bukan pandangan politik. Dan pada dasarnya, itulah situasi saya. Jika saya tinggal di Swiss, di luar Uni Eropa, saya tidak akan terlalu terpengaruh oleh sanksi. Saya masih akan dikenai sanksi dengan cara yang sama, tetapi di Swiss, rekening bank saya akan dapat diakses, dan saya akan memiliki sedikit kebebasan bergerak. And I would have some kind of freedom of movement. I could not go out of Switzerland since Saya tidak bisa meninggalkan Swiss, karena negara ini dikelilingi oleh Uni Eropa, dan secara teori, saya tidak diizinkan memasuki wilayah UE. Namun masalahnya adalah, saya tinggal di EU, sehingga saya terdampak 100% oleh sanksi-sanksi ini. Itulah perbedaannya dengan orang-orang lain yang dikenai sanksi, yang sebagian besar tinggal di luar Uni Eropa, terutama di Rusia. Mereka tidak merasakan sepenuhnya dampak sanksi tersebut. Mereka memang tidak memiliki akses ke rekening bank di Eropa, dan hal-hal semacam itu. Tetapi beberapa dari mereka mungkin bahkan tidak memiliki rekening bank di Eropa, dan mungkin juga tidak perlu bepergian ke sana. Dalam kasus saya berada di Eropa, dan seperti yang Anda katakan dengan benar, kebebasan bergerak, saya sangat terbatas. Saya tidak bisa mengunjungi keluarga saya tidak bisa mengunjungi putri saya. Saya benar-benar tidak bisa bepergian. Saya akhirnya maganahawi to Brea, Swiss. So I cannot travel. I can't even go to my home country, Switzerland. And if Anda wow terword aptrin both its pabasan internal Uni Eropa. Kami sa sing the kupati. For me, redo. That's correct. And in fact, I could apply to have a travel. Sebenarnya, saya bisa mengajukan izin perjalanan. Saya bisa mengajukannya ke pemerintah Belgia, pemerintah Prancis, atau pemerintah Luxembourg untuk mendapatkan izin melintasi wilayah mereka. Namun, jika saya sampai di Swiss, mungkin saya tidak bisa kembali ke rumah.
Itulah sebabnya seluruh situasi ini terasa agak Kafkaesk. Dan ini adalah kasus yang unik. Ya, setengah unik. Karena ada beberapa kasus serupa di Eropa. Tetapi setiap kasus berbeda, karena semua rezim sanksi juga berbeda. Dan alasan dibaliknya pun bervariasi. Jadi implikasinya bagi setiap pemerintah juga berbeda. Untungnya, pemerintah Belgia cukup akomodatif dalam situasi saya, tetapi pemerintah lain mungkin melihatnya secara berbeda. Di Jerman misalnya, mereka mungkin lebih keras dibanding dalam kasus saya. Jadi ya, setiap situasi memang berbeda. Ini situasi yang sangat aneh. Begitu saja cara mengatakannya. Rezim sanksi Uni Eropa cukup menakutkan, juga dalam arti bahwa ini benar-benar baru, dan tampaknya ada semacam eksperimen yang sedang dilakukan oleh masing-masing negara anggotanya. Sejauh yang saya tahu, sebenarnya hanya ada satu orang lain dalam posisi serupa, karena di bawah rezim sanksi terhadap Rusia, kamu berada di bawah sanksi Rusia, bukan? Itulah sanksi yang ditujukan kepadamu. Ada satu warga lagi di dalam Uni Eropa, Hussein Dogru, seorang warga negara Jerman yang tinggal di Jerman, yang juga berada dalam situasi serupa. Semua yang lain, sejauh yang saya tahu, berada di luar Uni Eropa, termasuk rekan senegara kita Nathalie Jemp, yang terjebak di benua Afrika dan tidak bisa kembali ke Swiss. Tapi, kamu tahu, warga Uni Eropa di dalam Uni Eropa, atau orang-orang yang berada di dalam Uni Eropa, saya rasa saat ini hanya ada dua. Yes, I think there are two. Again, I don't want to discuss Ya, the case saya pikir ada of dua. the, German- Sekali lagi, saya tidak ingin membahas kasus jurnalis Jerman Turki itu, karena setiap kasus sangat berbeda, dan ada isu lain yang berkaitan dengan Dogru dibandingkan dengan kasus saya. Jadi saya tidak ingin membahasnya, karena membicarakan kasus yang tidak benar-benar kita ketahui hanya akan menimbulkan kebingungan. Maksud saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri di sini, tentu saja, dan karena itu saya tidak akan membahasnya. Faktanya, sanksi-sanksi ini awalnya dirancang untuk ditujukan kepada negara atau katakanlah entitas negara seperti Gazprom atau hal-hal semacam itu. Perkembangan baru di Uni Eropa adalah menjatuhkan sanksi kepada individu. The new evolution of the EU is to sanction individuals. And again, when you sanction terror, Dan sekali lagi, ketika Anda menjatuhkan sanksi kepada teroris, baiklah, mungkin Anda memiliki alasan untuk melakukannya, meskipun kata teroris sendiri masih perlu didefinisikan. Dan itu adalah masalah lain yang belum mampu diselesaikan oleh Barat selama 100 tahun terakhir atau lebih. Bagaimanapun, jika Anda menjatuhkan sanksi misalnya kepada orang-orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, pencucian uang, pedofilia, atau apapun, Anda bisa mengatakan, baiklah, itu bisa dimengerti. Tetapi, masalah dengan Uni Eropa adalah bahwa sekarang mereka beralih pada pemberian sanksi terhadap ucapan individu. Dan itu adalah perkembangan yang sangat berbahaya. Berbahaya dalam dua hal. Pertama, karena hal menunjukkan bahwa Eropa takut terhadap kebebasan berbicara. that Europe is afraid of free speech. That's the Inti dari demokrasi adalah menerima kebebasan berbicara. Jadi ketika seseorang takut pada kebebasan berbicara, itu berarti proses demokratis sudah tidak berjalan lagi. Karena bahkan jika ada orang yang menentang demokrasi, mereka tetap harus memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Dan demokrasi berasumsi bahwa kita mampu menanggapi argumen dari mereka yang menentangnya. Ini semacam proses Darwinian. Ketika kita tidak mampu menanggapi argumen, maka kita harus marah karak berbicara, dan distet kita berbicara sekarang. Itu berarti Uni Eropa tidak memiliki cukup argumen untuk menandingi ucapan yang tidak disukainya. Dan tulengi dan permasalahan begitu mustahil. You're right. And that makes the thing. And the second thing which is quite concerning. Dan hal kedua yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika Anda mulai menjatuhkan sanksi kepada orang-orang di dalam Uni Eropa, dan bukan hanya mereka yang tinggal di luar Uni Eropa, itu berarti Anda menempatkan diri di atas hukum. Saya rasa Anda pernah membuat sebuah program yang membahas tentang sifat ekstra legal atau di luar hukum dari sanksi semacam itu. Ketika sesuatu bersifat di luar hukum, artinya hal itu berada di luar kerangka hukum. Anda tidak lagi beroperasi di bawah supremasi hukum. Supremasi hukum berarti negara itu sendiri diatur oleh hukum.
Ketika Anda memiliki keputusan yang diambil di luar hukum, Anda berada di luar kerangka tersebut. Jadi, ketika Anda tidak lagi diatur oleh hukum, itu berarti Anda berada dalam sebuah kediktatoran. By the law, that means you are in a dictatorship. Hey, very brief intermission. Hei, jeda singkat kapus saya baru saja diblokir di YouTube. Dan meski saya sudah kembali, hal ini bisa tayang lagi kapan saja. Dan menentangkan bisa setualan saya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, pasalotas.substack.com. The links Sax and Raya Tukwood's grip sipsidi ini. Sekarang, mesti score. the video. Because the only thing I disagree of what you said. Karena tahu kan, satu-satunya hal yang saya tidak setuju dari apa yang kamu katakan adalah ketika kamu bilang bahwa kamu bisa memberikan sanksi terhadap kejahatan terorganisir atau pedofilia dan sebagainya. Kita tidak memberikan sanksi untuk itu. Kita punya undang-undang yang melarangnya. Itu adalah tindakan kriminal, sudah dikriminalisasi. Masalahnya, kamu tidak melakukan apapun yang bersifat kriminal. Tidak. Kamu secara eksplisit diizinkan untuk melakukannya. Dan itulah sebabnya hakim menuhaf diingucurin di luar hukum, di luar hukum ever meteor, untuk mengerti sistem mereka, demi nemop dan knowledge semua. Process in order to grab you and hurt you. Absolutely. Yeah, no, you're totally right. Kau tahu, kamu benar sekali. Aku menggunakan contoh terorisme karena kupikir, ya, masuk akal, karena AS melakukan hal itu. Tapi kamu benar sekali, ini memang masalah yang sedang kita hadapi, dan ini adalah fase yang sangat berbahaya bagi demokrasi. Dangerous phase for democracy and the rule of Extremely law. dangerous. But the Europe is Sangat berbahaya. Namun secara umum, Eropa berada dalam situasi yang sangat genting, bahkan dalam logikanya sendiri. Mungkin kita bisa menggunakan hal ini sebagai pengantar untuk beralih ke topik utama, yaitu Iran. Dan juga bagaimana Eropa memandang Iran. Anda tentu saja adalah mantan kolonel di Angkatan Darat Swiss. Anda seorang militer dengan banyak pelatihan, dan Anda melihat hal ini melalui sudut pandang tersebut. Anda memberikan analisis yang brilian, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka menjatuhkan sanksi kepada Anda. Namun jika kita mengikuti logika yang Anda jelaskan sebelumnya, kita sebenarnya melihat jenis penalaran yang serupa diterapkan pada Perang Iran. Di Jerman, saya rasa itu adalah Kanselir Friedrich Merz atau Armin Laschet, salah satu menteri negara yang sebenarnya mengatakan, one of the states that actually said, I think it was Merz who said that Iran. saya rasa Merz yang mengatakan bahwa karena Iran telah melanggar hukum internasional di masa lalu, maka Iran tidak bisa lagi berlindung di balik hukum internasional. Jadi hukum internasional tidak melindungi Iran. Menurut saya itu konyol, karena jika kita menerapkan logika itu pada pencuri atau pelanggar hukum manapun di suatu negara, artinya tidak ada seorang pun yang dilindungi oleh hukum. Bagaimana pendapat Anda tentang rasionalisasi semacam itu di Eropa terhadap tindakan agresi dan serangan terhadap Iran yang jelas-jelas sepenuhnya ilegal ini? Act of aggression and attack on Iran. Well, that's something we have already seen in the case of Palestine. Nah, itu sesuatu yang sudah pernah kita lihat dalam kasus Palestina, misalnya. Orang-orang berkata, Israel sedang mengebom warga sipil. Dan jawabannya adalah, ya, tapi Hamas menyerang pada 7 Oktober. Itu berarti kamu mencoba membenarkan satu kejahatan dengan kejahatan lain. Dan kamu tidak bisa membenarkan kejahatan dengan kejahatan lain. Itu tidak mungkin. Kalau tidak, negara kita akan seperti Wild West. Semua orang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Kahit sebagian kejutan hanekas, seseorang melakukan kesalahan. It's fee. Nampak mengatakan bahwa dan apa-apa untuk bunuh mereka atau apapun. Itu tidak diam. Then you're allowed to kill him also. This is not possible. So we have here, I think. Jadi, di sini kita melihat menurut saya, adanya pergeseran dalam mentalitas Barat yang cukup mengkhawatirkan. Maksud saya, bahkan ketika ditanya tentang serangan AS Israel terhadap Iran, Menteri Pertahanan Belgia berkata, "Yah, itu sah." Nah, disitulah kita melihat bahwa kepemimpinan kita sebenarnya, dan ini bukan hal yang sepenuhnya baru, itulah perbedaan antara tatanan yang berbasis hukum internasional dan tatanan yang berbasis aturan internasional. Hukum adalah hukum, itu halis, itu ada awal PBB. Itu mantap semua yang sterling, dan kita tahu persisnya. Kurang itu like kafta melanggub, dan yang kau berakul juga dekus. You know when you breach the law.
And that's the same in our countries. That's why we have the rule of law. The law Itulah sebabnya kita memiliki supremasi hukum. Hukumlah yang menentukan cara seseorang memerintah. Hukum itu tertulis. Semua orang seharusnya mengetahuinya, dan kamu tahu kapan kamu melanggarnya. Masalah dengan tatanan berbasis aturan adalah bahwa aturannya tidak didefinisikan, atau lebih tepatnya, didefinisikan oleh sebagian orang, tetapi tidak tertulis dimanapun. Aturan itu hanya disesuaikan tergantung pada situasinya. Kamu memutuskan bahwa Iran melakukan ini, atau kamu memutuskan bahwa serangan itu dibenarkan. Kamu memutuskan bahwa serangan itu sah, lalu kamu menyerang. Salah satu contoh yang paling sering disebut ketika membicarakan Iran adalah penindasan yang terjadi pada bulan Januari selama demonstrasi dan protes. Saya tidak ada di sana. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Yang saya lihat adalah tidak ada seorang pun yang tahu persis apa yang terjadi. Kita hanya memiliki angka-angka yang melayang di udara. Mungkin ada seorang menteri Prancis yang berbicara tentang 50.000 korban, sementara Ursula von der Leyen mengatakan 17. Maksud saya, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Tetapi berdasarkan ketidaktahuan kita berkata, ya, Iran menggunakan penindasan yang sangat keras terhadap para pengunjuk rasa, dan karena itu sah untuk menyerangnya atau mengganti rezimnya. Dan sekali lagi, anggaplah Iran memang bersalah menggunakan kekuatan, bahkan kekuatan yang berlebihan, terhadap para pengunjuk rasa itu. Ini tetap bukan pembenaran untuk menyerang negara tersebut. Ini bukan pembenaran untuk mengebom negara itu. Dan faktanya, apa yang terjadi di Iran saat ini, sebagai contoh, adalah bahwa ada perempuan yang pada bulan Januari lalu ikut berdemonstrasi, tetapi sekarang berpihak pada pemerintah melawan Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan dengan jelas ketidakabsahan pendekatan yang mengatakan bahwa karena seseorang melakukan kesalahan di masa lalu, maka kita berhak melakukan apapun hari ini. Dan hal itu membawa kita pada pernyataan Friedrich Merz yang mengatakan bahwa Iran tidak seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Apa maksudnya itu? Maksud saya, seperti yang Anda katakan dengan tepat, hal itu benar-benar tidak masuk akal. Mengapa seseorang, bahkan di negara seperti Jerman misalnya, harus dicabut perlindungannya di bawah hukum? Itu pertama-tama adalah keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Itu sebabnya, itu sangat mirip dengan apa yang terjadi pada New. Saya tahu, alasannya sama, karena pihak lain melakukan sesuatu yang tidak aku setujui. Sekarang semua struktur yang kita bangun untuk melindungi orang tidak berlaku lagi. Tepat sekali ya. Alasan dasarnya sama. Benar, saya sepenuhnya setuju denganmu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Semua ini berasal dari kenyataan bahwa kita memiliki proses pengambilan keputusan yang sangat lemah sebenarnya di sebagian besar negara untuk segala hal. Kamu bisa bicara tentang Iran, bisa bicara tentang Venezuela, bisa bicara tentang Palestina. Kita tidak memiliki pengambilan keputusan yang solid. Faktanya, kita mengambil keputusan dengan perut. Kami otak. Ismawisru. Angaritsi, petami emosional. Putin communities, Rishura and Tanko and a king. Studied, evaluated, and elaborated. As a result, we come on decision that are... Akibatnya, kita akhirnya membuat keputusan yang sebagian besar bersifat jangka pendek, tanpa benar-benar memahami apa dampak jangka panjangnya. Kita bisa melihat hal itu sekarang dalam masalah energi misalnya. Saat ini, orang Eropa sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Rusia demi beberapa sumber energi, karena mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan. Mereka memutuskan secara tergesa-gesa pada tahun 2022, dan seterusnya. Jadi kita melihat pengambilan keputusan yang sangat lemah. Kita memutuskan seperti remaja, bukan lagi seperti pemerintah, bukan seperti orang yang memiliki kecerdasan. Saya berasal dari dunia intelijen. Intelligence structure. I come from the intelligence world. That's my previous. Itu adalah pekerjaan saya sebelumnya. Dan dalam bidang intelijen, idenya adalah Anda menganalisis sesuatu tanpa memedulikan apa yang diputuskan oleh kekuasaan politik.
Maksud saya, apakah mereka setuju atau tidak bukanlah masalahnya. Dalam intelijen, Anda tidak berada di sana untuk menyenangkan politisi. Anda berada di sana untuk menjelaskan situasinya, apapun itu. Anda mungkin sampai pada penjelasan atau gambaran situasi yang tidak menyenangkan bagi politisi. Tetapi terserah mereka untuk membuat keputusan yang sesuai dengan gambaran tersebut. Masalahnya sekarang adalah kita cenderung memiliki politisi yang justru berusaha menyesuaikan gambaran dengan keputusan mereka. When do you think that Kapan? Kapan menurutmu semua ini dimulai? Karena ini benar-benar krusial. Kita sedang melihat sekarang bagaimana satu pihak beroperasi seperti ini. Barat politik, seperti yang disebut Richard Sakwa, Eropa, dan tentu saja Amerika Serikat, membuat keputusan yang sangat serampangan berdasarkan intelijen yang sangat buruk, pemahaman yang sangat lemah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang kita punya pihak lain. Kita punya Rusia, yang selama 4 tahun, ya, setidaknya selama 3 tahun, secara metodis melaksanakan. Fase kedua yang datang setelah momen pertama yang penuh kejutan, ketika strateginya berbeda. Namun 3 tahun terakhir ini telah dijalankan dengan sangat sengaja dan teliti dalam upaya mereka mencapai tujuan mereka. In how they try to achieve their goals, and we see the same now in Iran. We see how Iran. Dan kita melihat hal yang sama sekarang di Iran. Kita melihat bagaimana Iran berperang dengan sangat teliti, dengan strategi yang jelas, dan rencana yang terarah untuk membuat kehidupan Amerika Serikat dan Israel menjadi cukup sulit di kawasan Teluk. Mereka melaksanakan hal itu berdasarkan rencana yang telah mereka buat bertahun-tahun lalu. Jadi apa yang tersisa bagi kita sekarang dalam lingkungan internasional, di mana kekerasan, sayangnya, sekali lagi menjadi pola berkomunikasi. Jenis strategi apa yang sedang digunakan atau tidak digunakan di pihak Barat? Baik, jika Anda mengizinkan saya mengambil sudut pandang intelijen, saya akan mengatakan bahwa sejak awal tahun 90-an, hal ini memang telah berubah. Selama Perang Dingin, intelijen didasarkan pada persaingan bipolar antara sistem komunis, Marxis, bisa disebut dengan berbagai cara, dan dunia Barat. Kita memiliki NATO dan Pakta Warsawa yang saling berhadapan. Dan tentu saja, ada perbedaan dalam isu-isu politik, tetapi pada dasarnya, ketika berbicara tentang ancaman strategis, kedua memiliki logika yang sangat mirip. Maksud saya, tentara Soviet menggunakan tank sama seperti tentara AS, dan tank-tank itu memiliki tujuan yang sama, kecepatan di darat, karakteristik yang hampir sama, meriam mereka menembak dengan laju atau jarak yang serupa, dan hal-hal semacam itu. Jadi ada banyak kesamaan yang membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang ancaman tersebut. Karena Anda bisa mengandalkan pengalaman sendiri untuk membangun gambaran itu. Setelah runtuhnya Pakta Warsawa dan berakhirnya Perang Dingin, kami mulai menekankan pada jenis ancaman lain. Fokus pertama adalah kejahatan terorganisir, lalu dengan cepat bergeser ke terorisme dan seterusnya. Masalah dengan jenis ancaman seperti itu adalah, pertama-tama, orang tidak memiliki banyak pengalaman tentangnya. Maksud saya, Anda bisa mendekatinya dari sudut pandang kepolisian, dan intelijen kepolisian dapat mengidentifikasi pelaku kriminal secara individu dan sebagainya. Identify individual criminals and all that, but strategically, how do you address organized criminality? Namun secara strategis, bagaimana Anda menangani kejahatan terorganisir? Pemikiran strategis saat itu kekurangan gambaran intelijen, jika boleh dikatakan, pada tingkat strategis. Dan hal itu menjadi semakin rumit dengan munculnya terorisme, terutama terorisme Islam. Karena pada saat itu Anda tidak lagi dapat menilai situasi berdasarkan pengalaman sendiri atau budaya Barat. Anda berhadapan dengan individu, mungkin bahkan bukan organisasi, melainkan individu yang beraksi sesuai dengan budaya periode, standar kreasional, itu budaya mereka dan wismahamanmu. Cultural references and things like this, and that becomes very difficult to understand. Dan itu menjadi sangat sulit untuk dipahami. Saya telah menulis beberapa buku tentang hal ini, karena cara kita bereaksi terhadap terorisme justru meningkatkan terorisme. Sebab kita tidak pernah benar-benar memahami apa itu sebenarnya.
pada pertengahan tahun 90-an, dan hal itu juga diakui omong-omong oleh Direktur CIA saat itu. Saya tidak ingat namanya, mungkin Gates, tapi saya bisa saja salah. Bagaimanapun, dia juga menyadari, dan itu juga sesuatu yang saya perhatikan di komunitas intelijen di Eropa, bahwa sisi analitis dari intelijen tidak lagi seefektif seperti dulu. Was no longer as effective as it used to be. And to understand that, when we talk about intelligence, most people think... Dan untuk memahami hal itu, ketika kita berbicara tentang intelijen, kebanyakan orang berpikir bahwa intelijen berkaitan dengan pengumpulan informasi. Sangat penting untuk memahami bahwa sebuah organisasi intelijen pada dasarnya dibangun di atas dua pilar. Secara sederhana, mengumpulkan informasi dan kemudian menganalisisnya. Analisis itulah sebenarnya yang menjadi produk dari organisasi tersebut. Artinya, Anda memang perlu mengumpulkan informasi, tetapi yang lebih penting adalah Anda harus makna dari yang Anda kumpulkan. Sekarang, dengan ancaman yang tersebar di berbagai organisasi dan hal-hal semacam itu, Anda mengumpulkan banyak informasi, tetapi semakin sulit untuk memahaminya dalam gambaran strategis yang koheren. Dan disitulah kesulitannya di MUSI. Saya tidak berpikir ada organisasi intelijen yang benar-benar mampu menangani masalah ini, setidaknya di Eropa, sejauh yang saya tahu. Akibatnya, kita percaya bahwa mengumpulkan lebih banyak informasi akan meningkatkan kualitas hasilnya. Namun pada kenyataannya, justru sebaliknya. Semakin banyak informasi yang dimiliki, sebagian mungkin berguna di tingkat kepolisian dan sebagainya. Tetapi ketika sampai pada penilaian strategis terhadap suatu situasi, bisa jadi informasinya terlalu banyak, dan pohon justru menutupi hutan. Itulah yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, kemampuan analitis dari layanan-layanan ini tetap sangat lemah. Ini adalah tren umum yang diamati di seluruh badan intelijen. Sisi analitis dari intelijen semakin melemah. Dan itu menimbulkan masalah lain, karena ketika kita berbicara tentang Iran, kita melihat hal yang persis sama. Rusia, Iran, Palestina. Kekacauan yang kita alami sekarang adalah akibat dari penilaian yang keliru terhadap musuh, jika boleh dikatakan begitu. Kita selalu meremehkan kemampuan lawan kita. Bisa jadi Rusia, bisa jadi Iran, bisa jadi Palestina, atau yang lainnya. Kita selalu meremehkan mereka, karena kita tidak mendasarkan penilaian kita pada fakta. Kita mengandalkan penilaian intuitif dan emosional, karena kita tidak memiliki keahlian untuk menilai ancaman sebagaimana adanya. Dan itulah yang sedang kita lihat terjadi dengan Iran. Meskipun sudah ada 3 operasi terhadap Iran sebelumnya pada tahun 2024 dan 2 pada tahun 2025, kita masih belum memahami kemampuan Iran. Padahal Iran telah berupaya keras menunjukkan kepada Israel dan AS betapa mampu mereka menanggapi setiap provokasi. Bolehkah saya menanyakan 2 hal tentang ini? Mereka tidak sepenuhnya terkait, tapi sedikit berhubungan. Pertama, seberapa penting kerangka normatif, atau seberapa kuat pemikiran normatif di dalam komunitas intelijen yang Anda kenal. Jika seseorang memulai dengan pandangan tertentu tentang dunia, lalu membangun kerangka analisis berdasarkan pandangan itu, maka yang bisa ditemukan hanyalah hal-hal yang sesuai dengan pandangan tersebut, bukan? Maksud saya, perspektif submission dari main ancaman perhatian analisis, isimain pertinent tujuan ang hikamunto. Faranya main yang ditujukan, hal sedang bermain. Bukan hanya soal analisis. Ini juga tetap pandang dan bermabuk analisis sendiri. Seberapa kuat pendekatan itu? Dan kedua, menurut saya dengan Iran dan sampai batas tertentu juga dengan Rusia, kita sebenarnya melihat bagaimana komunitas intelijen dan bahkan seluruh sistem politik terjebak dalam narasi yang mereka ciptakan sendiri tentang pihak lain, alih-alih benar-benar berusaha memahami bagaimana pihak lain bekerja. Itulah sebabnya, bahkan di wilayah Eropa berbahasa Jerman, Gosset Rektisert Putin Ften, and Zetseng memahami Putin, merupakan sebuah penghinaan, mus. Isingnya Ritwa indikat uperinder, memahami etik lain,
approach, the attempt at understanding the other. And I remember very clearly 4 years ago. Saya masih ingat, 4 tahun lalu, saya berus ketika perang Rusia dimulai. Saya berbicara dengan para ahli Rusia dari Amerika, orang-orang yang mempelajari Rusia secara akademis, yang mengeluhkan bahwa tingkat keahlian di Barat, di antara para ahli Rusia atau Soviet, telah menurun drastis. Jadi, tidak pemahaman yang memadai tentang bagaimana pihak lain sebenarnya bekerja. Dan hal itu, pada gilirannya, memunculkan stereotip yang sangat keliru, yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan. Maaf, ini cara yang agak bertele-tele untuk menanyakan dua hal. Dampak dari kerangka normatif dan dampak dari keyakinan Barat terhadap narasi-narasi keliru yang diciptakannya sendiri tentang pihak lain. Stupid narratives about the other. Well, I think the two are linked, in fact, thank you. Nah, saya pikir keduanya sebenarnya saling terkait. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik, karena seharusnya memengaruhi cara kita menangani krisis. Masalah dari pertanyaan normatif adalah bahwa ketika kita mulai menilai ancaman konvensional, seperti Uni Soviet selama Perang Dingin, kita berada dalam kerangka di mana, tentu saja, Soviet memiliki cara berpikir, doktrin, dan tujuan politik yang berbeda, dan sebagainya, dibandingkan dengan Barat. Namun hanya, we sit misking upheim. By and large, this is a very similar culture. So you may have some commonalities that. Jadi, mungkin ada beberapa kesamaan yang membantu analisismu tetap berakar pada semacam katakanlah landasan budaya yang sama, jika boleh saya ungkapkan begitu, yang memberimu semacam kerangka normatif untuk menganalisis pihak lawan. Meskipun ada sedikit perbedaan, kamu bisa dengan mudah menyesuaikannya. Masalahnya muncul ketika kamu membahas misalnya orang Iran. Mereka jelas Muslim. Gagasan tentang kemenangan bagi seorang Muslim tidak persis sama dengan bagi orang Barat. Bagi kita, seperti yang terpelajari di sekolah militer, kemenangan didefinisikan oleh cara kita menghancurkan musuh. Bagi seorang Muslim, secara umum, kemenangan didefinisikan oleh kesediaan untuk berjuang, tekad untuk berjuang. To fight, your determination to fight. It's not, the victory is not over the enemy, the victory is over yourself. Kemenangan bukanlah atas musuh, kemenangan adalah atas dirimu sendiri. Dan itu sepenuhnya mengubah cara pandang, karena dalam pikiran Barat, kamu dibatasi oleh pencapaian suatu tujuan. Kemenanganmu adalah tujuannya. Maksud saya, tujuan penghancuran didefinisikan dengan jelas. Namun bagi seorang Muslim, tujuannya ada di dalam diri sendiri. Kamu tidak bisa menuntut seseorang untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Jika musuh lebih kuat, ya, apa yang bisa kamu lakukan? Tetapi, yang harus kami miliki adalah tekad untuk berjuang. Oleh karena itu, kemenangan bukan tentang menghancurkan musuh. Kemenangan mah memainkan brace di hadapan musuh. Dan itulah yang menjelaskan mengapa Ali Khamenei dibunuh di kantornya, karena dia tidak ingin menyerah pada ketakutan akan serangan. Dia pergi ke kantornya seperti biasa, melakukan pekerjaannya, menjalankan tugasnya, dan tidak bersembunyi. Dan itulah juga alasannya, ketika Anda menangkap teroris dan sebagainya, mereka cenderung mengaku melakukan lebih banyak kejahatan daripada yang sebenarnya mereka lakukan. Karena itu menunjukkan, ya, tentu saja, tekad mereka. Faktanya, ada kasus-kasus terkenal apa sekarang? Orang ini, Sheikh Mohammed, saya lupa. Tapi ketika FBI menangkapnya, dia seharusnya menjadi kepala operasi untuk Bin Laden atau semacam itu. The operation chief of Bin Laden or whoever, and when the FBI arrested him, dan ketika FBI menangkapnya, maksud saya, FBI memutuskan untuk menghapus beberapa tuduhan yang dibuat Mohammed terhadap dirinya sendiri, karena mereka tahu bahwa dia tidak mungkin melakukan hal itu. Secara fisik, dia tidak berada dalam posisi untuk melakukan kejahatan yang dia tuduhkan pada dirinya sendiri. Dan hal itu sangat umum terjadi, karena idenya adalah bahwa seseorang harus menunjukkan tekad untuk berjuang. Dan bahkan jika Anda membaca, ya, itu topik tersendiri. Tapi kita sedang membicarakan tentang teroris, tentu saja. Dan bukan berarti Iran itu teroris. Saya menolak jenis kategorisasi seperti ini. Namun hal itu menjelaskan bahwa ketika Anda membaca teks-teks dari mereka yang merumuskan teori terorisme bersenjata, karena para jihadis menerima gagasan menjadi seorang teroris, mereka menerima gagasan itu.
They accept this idea. They say terrorism is a method. Mereka mengatakan terorisme adalah sebuah metode, dan kami setuju dengan gagasan itu, bahwa kami adalah teroris. Itu sesuatu yang tidak akan dilakukan siapapun di Barat. Mereka akan berusaha menghindari sebutan teroris, tetapi dalam pandangan jihad tidak demikian. Mereka berkata, ya, itu sebuah metode. Kami menggunakan metode itu untuk alasan tertentu, dan karena itu kami menerimanya. Namun dalam teori-teori tentang teror, bukan jumlah korban yang menjadi hal terpenting. Bahkan di Sarangking, tempat para film seno banyak korban. Ide itu membunuh banyak orang. Ide itu menunjukkan bahwa Anda bertekad mewujud. Jadi itu sangat penting untuk bersami. That's very important to understand. We have a completely different. That's the reason why it's easy. Kami memiliki situasi yang sama sekali berbeda. Itulah sebabnya mengapa hal ini mudah. Ketika saya sendiri terlibat, karena di Sudan kami diancam oleh teroris, saya ditugaskan oleh kepala misi untuk melakukan segala cara agar terhindar dari ancaman tersebut. Itu terjadi pada tahun 2006, karena karikatur Nabi Muhammad. Kami menjadi sasaran karena ada perwira Denmark dan Norwegia dalam misi tersebut. Saya berhubungan dengan beberapa gerakan ekstremis karena saya adalah kepala intelijen, dan saya berdiskusi dengan orang-orang itu. Saya diminta untuk melakukannya. Saya pergi, dan kami berbicara dengan para ekstremis itu. Setelah kami berdiskusi, saya bertanya, nah sekarang, apakah saya harus takut terhadap ancamanmu? Should I fear your threat? Are we getting bombed also? Apakah kita sedang dibom atau semacamnya? Dia berkata, tidak, kami sudah berbicara. Itu baik, tidak masalah bagi kami. Kami membicarakan topiknya. Tidak ada masalah. Saya tidak memberikan $1 pun. Saya tidak memberi mereka apapun. Kami hanya berbicara. Dan itu saja. Dia bisa menjelaskan tujuannya, menjelaskan alasannya. Saya menjelaskan milik saya, maksud saya milik kami, karena itu di PBB. Dia berkata, baiklah, dan kami sama sekali tidak diserang. Jadi, sangat penting untuk memahami pola pikir orang. Dan saya pikir, saya berasumsi, sekali lagi, jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa Iran adalah teroris. Saya sepenuhnya menolak gagasan itu. Tapi pola pikirnya sangat mirip, karena didorong oleh budaya yang sama. Ya, tidak, maksud saya ini sangat-sangat penting. Ini bukan hanya soal budaya. Ini juga, seperti yang baru saja kamu jelaskan, terorisme sebagai sebuah metode tentu saja merupakan penerapan kekuatan, kekerasan sebagai metode. Dan itu sebenarnya tidak berbeda dari apa yang diajarkan Clausewitz kepada kita tentang perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain. Hanya saja diterapkan pada skenario yang berbeda, terutama yang sangat asimetris. Dan September bertino semua permenit ini menek orientas. Nanju untuk mengatakan, oh, Iran berteroris. Ya, mereka piawar drummer. Memang betul. Well, they are this weaker part. They are definitely, but you're the ones who are using violence. Tapi kalianlah yang pertama kali menggunakan kekerasan, dan mereka membalas dengan kekerasan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya adalah bentuk negosiasi tentang masa depan politik wilayah-wilayah ini, sebuah wilayah. Dan sementara pihak Barat, yaitu Amerika dan Israel, sangat berkepentingan dan sangat brutal dalam pendekatan mereka, berusaha menggulung semuanya, pihak Iran cenderung sangat metodis dalam serangan mereka. Mungkin kita bisa menggunakan hal ini untuk membicarakan sedikit tentang itu. Apa yang bisa kita pelajari dari metodologi mereka dalam melaksanakan perang, dalam menggunakan kekerasan, tentang cara mereka menghadapi situasi ini? Ini adalah kekuatan besar. Tidak sebesar yang kita kira, tapi tak merupakan kekuatan besar. It's not as huge as we thought, but it is a huge power. Well, you see, I mean, if you look at what happened in the Nah, begini, jika Anda melihat apa yang terjadi dalam berbagai operasi, seperti yang saya katakan, ada 3 serangan sebelumnya oleh Israel dan AS terhadap Iran pada tahun 2024, 2025, dan kemudian jelas yang keempat tahun ini. Namun jika Anda melihat reaksi Iran, setiap kali Israel menyerang, bahkan ketika mereka mencoba menargetkan beberapa pemimpin Hamas atau hal-hal semacam itu, mereka menyebabkan banyak korban. Iran membalas, tetapi hampir tidak menimbulkan korban sama sekali. Pada tahun 2024, mereka merespons dengan menembakkan rudal yang menembus Iron Dome dan seluruh pertahanan udara Israel.
Mereka menghantam pangkalan militer Israel tetapi tidak menyebabkan kematian. Dan yang kita lihat hari ini misalnya, dalam respons Iran adalah bahwa mereka menimbulkan sangat sedikit korban di Israel. They made very few casualties in Israel. They don't target individual. They try to avoid. Mereka tidak menargetkan individu. Mereka berusaha menghindari hal itu. Maksud saya, tentu saja ada beberapa korban di Israel. Bukan berarti tidak ada, bukan itu maksud saya. Tetapi mereka tidak menargetkan individu. Mereka berusaha menjaga disiplin penargetan yang sangat ketat. Mereka menargetkan sasaran militer sejauh yang mereka bisa. Sekali lagi, mungkin ada korban sipil. Itulah yang disebut kerusakan tambahan. Artinya, orang-orang itu tidak menjadi sasaran, tetapi terdampak karena berada dekat dengan sasaran awal. Namun kita melihat bahwa pihak Iran sangat berhati-hati untuk menghindari korban sipil. Ketika kita melihat serangan Israel dan AS yang dimulai 2 minggu lalu, pada hari pertama saja sudah ada ratusan korban sipil. Already in the first day you had hundreds of civilian victims. So we see that there is a different approach. The idea. Jadi kita melihat bahwa ada pendekatan yang berbeda. Gagasannya, dan itulah yang saya jelaskan dengan contoh para teroris itu, adalah bahwa dalam pemikiran Muslim, ini bukan tentang menimbulkan banyak korban. Menarik sekali, omong-omong, bahwa dalam pandangan umum di Barat, sering terdengar bahwa orang Iran hanya memahami kekuatan, atau orang Palestina hanya memahami kekuatan atau kekerasan. Itu sama sekali keliru. Hasil yang jauh lebih baik bisa dicapai tanpa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Namun itu sesuatu yang tidak kita terima. Karena dalam budaya kita ada bahwa kemenangan tidak bisa diraih menghancurkan musuh. Ya. Ya, itu proyeksi. Ini hal yang biasa. Karena kamu tahu bahwa kamu sendiri hanya mundur di kamu. Kamu berasumsi pilihan yang bereaksi dengan temper yang sama. Jadi di magnetisme itu. Ini proyeksi klasik. Classical projection. Yes, it is. It is. And that's the Ya, benar. Benar. that's the problem we have. Dan itulah masalah yang kita hadapi dengan Iran. Seperti halnya dengan negara-negara lain sebenarnya. Dari sudut pandang itu, tidak ada satupun perang yang kita jalani dalam 25 tahun terakhir yang benar-benar bisa dibenarkan dalam arti apapun. Bahkan jika seorang seperti Saddam Hussein mungkin dianggap sebagai ancaman tertentu. Karena, dan itu berdasarkan pengalaman saya, karena saya pernah berada di wilayah-wilayah tersebut, terlibat dalam konflik kecil dan hal-hal semacam itu. Saya memahami jika kita benar-benar berusaha memahami lawan kita bisa bernegosiasi dengannya. Dan bernegosiasi tidak berarti kita harus menyerahkan sesuatu. Itulah tepatnya yang terjadi pada contoh yang baru saja saya berikan tentang para teroris. Exactly what happened with the example I just gave about the terrorists. You don't have to give something. Just have to listen. Kamu tidak perlu memberi mereka apapun. Kamu hanya perlu mendengarkan mereka. Dan itu tidak masalah. Itu baik-baik saja. Kamu tidak perlu membayar mereka atau memberi mereka keuntungan. Kamu tahu, masalahnya adalah, dan itu juga alasan mengapa beberapa orang tidak mengharapkannya. Misalnya, kita sedang membicarakan kemungkinan serangan terhadap Pulau Karg di Iran. Dan aku yakin bahwa jika orang Amerika melakukan itu, orang Iran siap menghancurkan semuanya, termasuk semua insinyur minyak, kilang, dan sebagainya, hanya untuk menghancurkan musuh. Mereka tidak peduli untuk menghancurkannya. Ini juga sesuatu yang kupelajari ketika ada di Afrika. Hal itu tidak tampak jelas bagi orang Barat. Tetapi seseorang pernah berkata kepada Daud, "Karaha ensu, kita lahir telanjang, dan kita mati telanjang." We are born naked and we'll die naked. All of these aspects. Semua aspek ini kini kembali mengarah pada perang asimetris yang seiring berjalannya waktu semakin condong ke arah Iran dalam upayanya mencapai beberapa tujuannya. Mereka telah menetapkan tujuan tersebut, misalnya mengusir Amerika dari kawasan dan memaksa mereka menarik semua aset militernya agar serangan baru tidak dapat terjadi. Beberapa tuntutan lain mencakup reparasi dan sebagainya, tetapi yang paling utama adalah mengusir mereka dari kawasan. Kini gagasan bahwa mereka mungkin bisa mendekati tujuan itu tidak lagi tampak gila,
terutama karena mereka menegaskan, omong-omong, negara-negara Teluk, jika kalian menampung materi atau orang-orang ini, maka kalian juga menjadi target. Jadi, dalam arti tertentu, menurut saya, mereka mengirimkan sinyal yang sangat jelas bahwa yang mereka inginkan adalah kawasan yang netral. Bukan sekutu Amerika Serikat, tidak harus sekutu Iran, tetapi juga bukan sekutu AS. Seterisky Mali Stewart. Cannot be allies of the US. Do you also see it like that? Well, in fact, you had, I think it was a personality. Sebenarnya, ada, kalau tidak salah, seorang tokoh dari Uni Emirat Arab, seorang miliarder atau semacamnya, yang membuat pernyataan publik. Saya rasa bahkan berupa surat terbuka kepada AS atau sesuatu yang serupa. Mungkin saya keliru soal itu, tapi setidaknya inti dari yang dia katakan adalah bahwa AS telah menyeret mereka ke dalam perang yang tidak pernah mereka setujui. Dan itulah masalahnya. Ketika ada pangkalan-pangkalan militer tersebar di Timur Tengah dengan tujuan jelas untuk menargetkan Iran, itu berarti, dalam satu dan lain cara, Anda menjadi bagian dari rencana tersebut ketika menerima keberadaan pangkalan-pangkalan itu. Dan itulah yang sedang coba dijelaskan oleh Iran. That's exactly what Iran is trying to explain. And the Prime Minister Arakchi. Dan Perdana Menteri Arakchi, dan saya pikir Larijani juga mengatakan hal ini, menyampaikan kepada negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab, kami tidak memiliki masalah dengan kalian. Kami berusaha menyingkirkan ancaman dari AS yang berbasis di wilayah kalian. Masalahnya adalah ancaman itu berada di wilayah kalian, tetapi kami tidak menargetkan kalian. Dan itu juga sesuatu yang, jika Anda membaca retorika dari pihak Barat, jika Anda melihat komunike yang dikeluarkan oleh pihak Eropa, E3, yaitu Inggris, Jerman, dan Prancis, pada tanggal 1 Maret, mereka mengatakan bahwa Iran menargetkan negara-negara Timur Tengah. Itu tidak sepenuhnya benar, karena Iran telah menjelaskan bahwa mereka tidak menargetkan negara-negara tersebut secara langsung. That they didn't target the countries themselves. They target the Mereka menargetkan pangkalan-pangkalan AS. Hal yang sama berlaku untuk Siprus. Anda bisa melihatnya dalam retorika terbaru. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan bahwa Iran menargetkan Siprus, negara-negara Uni Eropa. Tidak, itu tidak benar. Faktanya, targetnya berada di wilayah Inggris, karena pangkalan di Siprus merupakan wilayah berdaulat milik Inggris. Itu bukan wilayah Siprus. Jadi kita bermain dengan kata-kata untuk membuatnya seolah-olah Iran berusaha memperburuk konflik dan menargetkan banyak negara. Padahal, Iran sangat disiplin, sangat konsisten dalam tanggapannya, dan hanya menargetkan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan wilayah yang, dalam beberapa hal, dimiliki oleh AS dan Inggris. in some way to the US and the UK. Yeah, and Ali Larijani Ya, dan Ali Larijani, 2 atau 3 hari yang lalu, mengeluarkan sebuah cuitan yang mengatakan ada rumor bahwa mungkin akan dilakukan upaya bendera palsu di Amerika Serikat untuk menyerang infrastruktur sipil dan menyalahkan Iran. Ia hanya menyatakan secara antisipatif, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini bukan kepentingan kami. Kami tidak lagi berperang dengan rakyat Amerika Serikat. Kami berperang dengan militer Amerika Serikat, bukan dengan rakyatnya. Jadi dia hanya menyampaikan hal itu. Dan logikanya sama, yaitu mengatakan, tidak, ini urusan antar militer. Apapun yang kalian lakukan, jika kalian menargetkan warga sipil kami tidak melakukan hal itu di pihak kalian. Kami tidak berusaha melawan rakyat AS, kami hanya melawan instalasi yang menyerang kami. Exactly. So it's not an escalation, and that's what. Tepat sekali. Jadi, ini bukan sebuah eskalasi. Dan itulah yang sering terdengar dalam retorika Eropa, bahwa Iran sedang meningkatkan konflik. Tidak, bukan begitu. Iran hanya melawan negara-negara yang menyerangnya. Masalahnya adalah bahwa AS dan Inggris sebenarnya menggunakan negara-negara Timur Tengah dan Siprus sebagai apa yang disebut tempat perlindungan untuk melawan Iran. Dan ini persis seperti yang terjadi pada tahun 60-an ketika Viet Cong menggunakan Laos sebagai tempat perlindungan. Mereka melakukan serangan terhadap AS di Vietnam, lalu dengan cepat mundur ke tempat perlindungan di Laos. Dan itulah hal yang sama yang terjadi sekarang. AS menggunakan tempat-tempat perlindungan itu di Timur Tengah dan negara-negara Arab.
what frustrates me so much is that all of this dynamic Yang sangat membuat saya frustrasi adalah bahwa seluruh dinamika ini sebenarnya sudah sangat dipahami. Inilah tepatnya alasan mengapa hukum netralitas internasional menyatakan bahwa jika Anda ingin bersikap netral, Anda tidak boleh memiliki pangkalan militer. Anda tidak boleh menampung tentara-tentara ini kecuali mereka menyerah dan Anda menahan mereka dalam pengawasan dan seterusnya. Maksud saya, pada dasarnya meniadakan semua kemampuan militer, bukan? Dan hal itu sudah dipahami dengan baik, karena memang itulah yang diharapkan. Itulah yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Ini bukan ilmu roket, ini bukan hal baru. Jadi fakta bahwa sekarang negara-negara ini mengeluh dan orang-orang Eropa berkata, bagaimana mungkin mereka menyerang negara berdaulat, Qatar dan Dubai? sovereign state Qatar and Dubai. It's utter madness to me. Ini benar-benar gila bagi saya. Nah, itulah tepatnya yang ingin mereka tiru dengan Ukraina. Benar, ini persis hal yang sama. Jadi kita memahami logikanya, karena kita akan melakukan hal yang sama persis jika berada dalam situasi yang sama. Masalahnya adalah, sekali lagi, kita kembali ke awal diskusi kita. Kita tidak lagi berada di bawah hukum internasional atau tatanan yang berbasis hukum internasional. Kita berada dalam tatanan yang berbasis aturan. Kita yang menentukan aturannya, dan aturan itu berlaku sesuai keinginan kita. Ketika kita memutuskan bahwa Iran tidak dilindungi oleh hukum internasional, sekali suik mau presiden yang begitu. Itulah perbedaannya. Hukum internasional adalah hukum internasional, titik. Dan menyerang Iran, terlepas dari seberapa baik atau buruk pemerintahnya, atau siapapun yang berkuasa. Menyerang Iran tetaplah menyerang Iran, titik. Membunuh warga sipil adalah membunuh warga sipil. Menggunakan kekuatan yang tidak seimbang terhadap warga sipil adalah menggunakan kekuatan yang tidak seimbang terhadap warga sipil. Tidak ada alasan yang baik untuk membunuh anak-anak. Tidak ada alasan yang baik untuk membunuh warga sipil. Warga sipil yang tidak terlindungi. Tidak ada alasan yang baik, titik. Tidak ada Hamas, Hezbollah, atau apapun, titik. Tidak ada alasan yang baik untuk membunuh warga sipil tak bersenjata ini. Ambassador Chas Freeman made that observation about Duta Besar Chas Freeman membuat pengamatan itu sekitar setahun yang lalu dalam sebuah esai, dan kemudian membicarakannya di saluran ini. Perbedaan besar, katanya, adalah bahwa yang kita semua inginkan adalah supremasi hukum. Apa yang sedang diterapkan oleh Barat dengan tatanan berbasis aturan ini adalah pemerintahan oleh hukum, memiliki semacam prinsip yang samar-samar yang diterapkan di sini, tapi tidak di sana, dan tentu saja tidak pada diri sendiri. Dan dengan share itu, mencoba untuk memerintah semua sebuah orang, gahang. Idarat singamampik tim perstagang, skat. Naman saya aphamakali jitsari itu inuwikipi. Tidak, baiklah. Action withranam universal, dan makbili kita. Mari kita kembali ke gagasan asli Pepe Proof, dan bahwa peti perilaku menyimpang seperti yang dilihat saat ini. Behavior that we're seeing at the moment. Begini, masalahnya adalah, semua perang yang kita putuskan untuk jalani, karena semua perang yang dimulai dalam 30 tahun terakhir, sekitar seperempat abad terakhir, sebenarnya adalah perang pilihan. Ya, masalahnya, kalau kita lihat apa yang dipertaruhkan di dunia saat ini, kita sedang membicarakan tentang Tiongkok yang mengembangkan AI dan hal-hal semacam itu. Maaf, tadi saya sempat salah sebut. AI, yang terlihat di Eropa dan di Barat secara umum adalah bahwa kita sangat tertinggal dalam hal teknologi baru dan sebagainya. Karena kita menghabiskan begitu banyak energi, waktu, dan uang untuk berperang, perang yang tidak berguna di seluruh dunia. Kita membuat negara-negara yang bisa menjadi mitra kita, mitra dagang kita, menjadi tidak stabil. Kita benar-benar membuat mereka kacau. Hasilnya adalah bahwa orang-orang di negara-negara tersebut, terutama di Eropa, Timur Tengah, seperti Suriah, Irak, dan sebagainya, kehidupan di sana menjadi begitu mustahil, sehingga mereka datang sebagai migran ke negara kita. Saya tahu kita punya masalah di sini karena sebagian orang menentang migrasi dan hal-hal semacam itu, tetapi kitalah yang menciptakan situasinya.
Jadi kita menghabiskan uang untuk hal yang sia-sia, pada dasarnya tanpa pengembalian investasi, nol keuntungan. Kita hanya membuat orang terbunuh di sana. Kita membunuh orang, dan orang kita sendiri terbunuh. Kita tidak mendapatkan apapun. Kita menghabiskan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan teknologi yang kita butuhkan sekarang. China tidak terlibat dalam perang apapun. Has not engaged into any war. As a result, they could develop their research and development. Akibatnya, mereka bisa mengembangkan teknologi, penelitian dan pengembangan mereka, serta semua hal terkait. Sekarang, kita tertinggal karena kita ikut terlibat dalam semua itu. Dan hari ini, apa yang kita lakukan? Kita mencoba menggambarkan perang masa depan di Eropa yang sama sekali tidak berdasar jika melihat fakta di lapangan. Alih-alih berinvestasi dalam sesuatu yang berguna bagi masa depan anak dan cucu kita justru berinvestasi dalam hal-hal yang tidak berguna, yang hanya akan terus meningkatkan ketegangan. Dan kita bahkan tidak akan mampu menghadapi persaingan teknologi yang datang dari negara-negara seperti Tiongkok dan di masa depan mungkin India. Kita bahkan tidak mampu melakukan itu. Ya. Yep. Fools. Just foolish approaches. Orang-orang bodoh, pendekatan yang bodoh, benar-benar kebodohan. Tapi lihat, Jack, saya sangat senang karena kamu memberikan kami analisis yang begitu bijak, meskipun kamu salah satu dari sedikit orang yang dikenai sanksi di dalam Uni Eropa. Terima kasih sudah melakukan semua itu. Maksud saya, pekerjaan yang hebat, benar-benar hebat, dan sebenarnya pelayanan yang luar biasa bagi semua orang, karena itu membantu, memberikan kejelasan, membantu orang yang memahami analisisme. Ada words untuk merenang dan bersabtu trik hag this word. To read up on what you produce. Well, mostly my book and the very last book I have. Ya, sebagian besar tentang buku saya, dan yang terakhir yang saya miliki ada tepat di belakang saya. Judulnya Perdamaian di Ukraina, yang menggambarkan seluruh proses perdamaian, atau lebih tepatnya, berbagai proses perdamaian yang telah dimulai namun tidak pernah berakhir, atau tidak pernah mencapai tujuannya di Ukraina. Buku ini membahas alasan di balik perdamaian, dan ini bukan buku tentang perang. Ini adalah buku tentang perdamaian di Ukraina. Ini yang terbaru, baru diterbitkan minggu lalu. Dan buku-buku ini tentu saja sekarang dilarang di Uni Eropa. Ya, tidak, sebenarnya tidak dilarang, sama sekali tidak. Hanya saja, Anda tidak diizinkan memperoleh apapun darinya. Ya, saya tidak diizinkan. Maksud saya tentu saja saya menerima, ya, penerbit saya yang menahan royalti untuk saya. My publisher has the royalties for me. He cannot give the royalties to me, so he keeps them. Dia tidak bisa memberikan royalti itu kepadaku. Jadi dia menyimpannya di sebuah rekening. Namun, buku-buku itu sama sekali tidak dilarang. Meskipun di Prancis ada jaringan toko buku bernama FAC yang memutuskan atas inisiatif mereka sendiri karena tidak ada kewajiban hukum untuk menarik semua bukuku dari rak. Tapi toko buku yang jujur, toko buku independen, masih menjual bukuku. Yang Dissonance tidak. Jadi jangan pergi ke toko Dissonance. Dan tentu saja, Colbert Mreisti to Amazon. Don't go to the Dissonance one, and you find them on Amazon, of course. Everybody don't go to Fnac. Semua orang ganing FNAC, tapi forcing buku, Jack Bode, Perdamaian di Ukraina. Sekarang membitiyu di tinawayan perlawanan. Sekali. Terima kasih banyak, Terima kasih. Thank you.